Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat keimanan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk berselawat kepadanya, dikarenakan selawat merupakan salah satu di antara amal yang tidak mendapatkan adanya penilaian apakah ikhlas atau tidak. Siapapun yang berselawat kepada baginda Rasulullah, maka itu akan dibalas langsung oleh Allah dengan 10 kebaikan. Maka pada saat kita sedang duduk beriktikaf di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, sambil mengikuti majelis ilmu ini, maka perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga kelak pada saat nanti kita dibangkitkan, kita akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 19 dan 20 dari surat Al-Buruj, di mana Allah memberitahukan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu senantiasa mendustakan apapun yang disampaikan oleh Allah, dan Allah tetap mengetahui apapun yang mereka lakukan. Allah berfirman, balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit, bahwasanya semua tingkah laku yang dilakukan oleh manusia ini selalu dalam pantauan Allah. InsyaAllah pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas 2 ayat, dan ini merupakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Buruj. InsyaAllah kita akan memasuki ke surat berikutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu surat At-Tariq. Di ayat 21 dan 22 ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz, dan akan tetapi dia itu adalah Quran yang mulia. Bal huwa Qur'anun majid, akan tetapi dia itu adalah Quran yang mulia, fi lauhim mahfuz, yang berada di lauhim mahfuz. Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan bahwasanya fal ikhbar 'anil wahyi munazzalun 'ala Muhammad bi ismil Qur'an isyaratun 'arfiyyah ila annahu muwahhi bihi ta'ridun bi ibtali ikhtilaqihim al mukadzibun, bahwasanya Al-Qur'an ini isyarat kepada orang-orang yang mendustakannya, di mana mereka mengatakan innahu asatirul awwalin, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan dongeng-dongeng belaka. Padahal tidak demikian. Al-Quran merupakan kitab suci di mana 1/3 dari kitab suci Al-Quran itu menceritakan tentang kisah-kisah. Kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran itu merupakan kisah terbaik. Nahnu naqussu alaihim ahsanal qasas. Sesungguhnya kami mengkisahkan kepada mereka kisah terbaik. Kisah terbaik itu dapat kita lihat di dalam Al-Quran
sebanyak sepertiga Al-Quran. Lihatlah bagaimana Al-Quran menceritakan dalam satu surat. Dalam satu surat Al-Quran menceritakan 111 ayat menceritakan tentang sosok Nabi Yusuf. Ini merupakan kisah yang harus menjadi teladan kepada kita semuanya. Hari ini dunia ini kehilangan kisah yang sebenarnya, sehingga para tokoh-tokoh, para bintang film Hollywood, mereka membuat sebuah dengan tokoh-tokoh yang fiktif. Tokoh yang dikembangkan oleh mereka itu, dunia barat itu adalah dengan tokoh yang memang sama sekali tidak ada, seperti tokoh Batman, tokoh Spiderman, tokoh Superman, dan semua mereka itu adalah orang-orang yang memang tidak pernah kita jumpai. Akan tetapi pada saat Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah, maka kisah tersebut merupakan jembatan bagi kita untuk mengetahui bagaimana kesuksesan mereka terdahulu. Lihatlah bagaimana pedihnya seorang Nabi Yusuf. Mulai dari kecil dia sudah dikhianati oleh saudara-saudaranya, dicampakkan ke dalam sumur, dan dia mempunyai keahlian pada saat dia bisa menerjemahkan mimpi. Dengan mimpi dia bisa menjadi seorang pembesar dan menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dengan mimpi dia itu bisa menjadi orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Ini merupakan kisah perjalanan di antara sekian banyak kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah tersebut merupakan harus menjadi pelajaran bagi kita, sehingga orang-orang jahiliyah pada saat mereka mendengarkan Al-Quran ini, bagi mereka yang mengetahui tentang kitab suci mereka, pada saat dibacakan Al-Quran mereka akan langsung beriman jika mereka mempunyai ilmu tentang ahli kitab. Misalnya orang-orang Yahudi pada saat mendengarkan kisah tentang Ashabul Kahfi, maka mereka akan langsung beriman. Karena apa? Dikarenakan kisah Ashabul Kahfi itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab suci mereka, Taurat. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani. Pada saat mereka mendengarkan kisah tentang Ashabul Kahfi, maka mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad, dikarenakan kisah Ashabul Kahfi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab suci mereka, yaitu Injil. Nah, ini merupakan bahwasanya pengertian Quran. Quran itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah yang sangat mulia. Apa yang dimaksud dengan Al-Majid? Mulia itu apa yang dimaksud dengan mulia? Al-Majid huwa asy-syarifuz zatihi, bahwasanya kemuliaan tersebut secara zatnya. Bayangkan pada saat kita membacakan Al-Quran itu sangat berbeda dengan kita membaca kitab-kitab yang lain. Kali pertama kita membaca Al-Quran, kita mempunyai pemahaman seperti ini. Namun pada saat kita mentadabburinya, maka kita akan mendapatkan maknanya yang jauh lebih luas. Inilah yang dinamakan dengan kemuliaannya. Kemuliaan Al-Quran ini juga pada saat Al-Quran diturunkan, pada saat Al-Quran itu bersentuhan dengan apapun, pasti akan mulia. Bahasa yang digunakan untuk diturunkan Al-Quran itu bisa menjadi bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Bayangkan pada saat Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dia akan menjadi sangat-sangat mulia. Penggunaan bahasa Arab ini, walaupun di sebagian orang dikatakan bahwasanya dia susah, akan tetapi penggunaan bahasa Arab ini sangatlah mempunyai pola bahasa yang sangat luar biasa. Sehingga apa? Sehingga bagi kita yang mentadabburi Al-Quran itu akan menemukan bahwasanya kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Ini yang pertama. Pada saat kemuliaan itu juga akan bersentuhan apabila Quran itu diturunkan kepada manusia. Manusia yang diturunkan Al-Quran itu akan menjadi manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling mulia di atas jagat raya, yaitu manusia dikarenakan diturunkan Al-Quran kepadanya. Bulan yang diturunkan Al-Quran itu menjadi bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Pada saat Allah menyebutkan 12 bulan, tapi Allah tidak menyebutkan nama bulan tersebut. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bahwasanya jumlah bulan di dalam Al-Quran itu disebutkan 12. Akan tetapi Al-Quran menyebutkan satu bulan, dikarenakan bulan tersebut diturunkannya Al-Quran, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Begitu juga dengan malaikat yang menurunkan Al-Quran, maka malaikat tersebut menjadi malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Semua siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka mereka akan menjadi mulia. Ini makna
majid yang pertama. Yang kedua makna majid yang kedua itu adalah al-jamil ata'ihi, bahwasanya yang sangat indah dalam pemberiannya. Kita akan bisa mengetahui tentang bagaimana keagungan Allah pada saat kita mempelajari Al-Quran, dan ini tidak akan pernah kita bisa mendapatkan. Saya sering menceritakan ada sebagian orang itu bisa beriman, bisa menjadi taubat dikarenakan mimpi. Namun pada saat seseorang itu membaca Al-Quran, dia bisa mendapatkan hidayah. Contoh misalnya, pada saat Umar mendengarkan surat Thaha dibacakan oleh adiknya, maka tersentuh hatinya sehingga dia beriman kepada Allah. Salah seorang teman saya pada saat kami di Belanda, dia bisa mendapatkan hidayah dikarenakan membaca sebuah ayat yang menceritakan tentang masa iddah bagi seorang perempuan. Ini orang Belanda, perempuan. Dia tidak tahu ternyata ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatur, yang memperhatikan tentang wanita begitu indah. Tidak ada kitab suci lain yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan seorang wanita apabila dia mati suaminya ataupun dia itu dicerai oleh suaminya. Hanya di dalam Al-Quran posisi wanita itu dimuliakan sangat demikian rupa, sehingga apa? Pada saat dia membacakan ayat tersebut, dia akan mendapatkan hidayah oleh Allah. Nah, ini sebenarnya yang dipahami dengan jamilul ata'ihi. Dan yang ketiga yang dimaksud dengan majid yaitu adalah mazidun ata'ihi. Kita semakin banyak membaca Al-Quran, maka kita akan semakin banyak mendapatkan pemahaman, akan semakin luas pemahaman kita. Pada saat kita membaca pertama, mungkin kita akan menemukan bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah seperti ini. Namun pada saat kita mentadabburinya, maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Di ayat 22 Allah berfirman fi lauhin mahfuz, bahwasanya Quran tersebut awalnya itu berada di lauhin mahfuz. Kata-kata lauh itu merupakan papan. Kami di Mesir di beberapa perkampungan dulunya ada anak-anak yang menghafal Quran. Mereka itu membawa lauh. Lauh itu adalah papan tulis yang mereka setelah menghafal menulis. Ini tradisi anak-anak di Afrika pada saat mereka mau menghafal Quran. Jadi mereka pergi ke menasahnya, bawa papan tulis, lalu papan tulis itu setelah dihafal Quran ditulis. Ditulisnya di mana? Loh, namanya papan. Jadi lauhin mahfuz ini adalah ada papan yang tersimpan dan kita tidak tahu di mana papan tersebut. Imam Ibnu Ashur di sini mengatakan bahwasanya lauh itu merupakan tempat yang suci, di mana pertama sekali Al-Quran itu ditulis dan semua catatan manusia itu tersimpan di lauhin mahfuz. Sehingga ini merupakan salah satu proses pertama Al-Quran berada di lauhin mahfuz. Setelah itu diturunkan ke langit dunia. Setelah di langit dunia maka dia diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua tentang takdir kita itu sudah ada dan tertulis di lauhil mahfuz. Namun ada di antara kita yang salah dalam memahami takdir. Kenapa? Karena takdir itu ada yang tidak bisa berubah dan ada yang bisa berubah. Takdir yang tidak bisa berubah, saya ditetapkan oleh Allah lahir dari ibunda orang Aceh. Jamaah ada yang lahir dari ibunda yang rahimnya orang Jawa, orang Batak, dari suku manapun, itu tidak ada pilihan. Saya lahir dalam keadaan laki-laki itu bukan hasil request, bukan hasil permintaan. Dengan kondisi fisik seperti ini merupakan adalah takdir dari Allah. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwasanya pada saat seseorang melakukan kemaksiatan, kenapa kamu berzina? Maka pada saat itu orang tersebut mengatakan ini adalah sudah takdir Allah. Tidak. Ini adalah merupakan kesalahan yang paling fatal. Pada saat seseorang, kenapa kamu main judi? Oh, dia menjawab bahwasanya ini adalah sudah takdir Allah. Bukan. Akan tetapi judi, zina, karaokean, main batu, itu semuanya adalah pilihan. Kita bisa memilih mau menghabiskan waktu kita untuk main batu, mau menghabiskan waktu kita untuk karaokean, mau menghabiskan waktu kita untuk bermaksiat.
Sama seperti halnya dengan subuh yang berbahagia ini. Allah memberikan pilihan kepada kita. Allah hidupkan kita kembali dan kita mempunyai pilihan. Apakah kita mau melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini untuk memuji Allah, atau kita memilih untuk tidur di atas kasur? Pada saat seseorang memilih di antara dua pilihan tersebut, maka disitulah tercurahkan cinta Allah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia mampu untuk tidak taat kepada Allah, namun dia memilih untuk taat kepada Allah. Maka pada saat itulah curahan kasih sayang Allah akan dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang memilih untuk taat kepadanya. Semoga dua ayat ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.